Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Libra, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu ya bagaimana sesungguhnya keadaan hubungan kalian untuk di saat ini. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Langsung saja Mari mulai, ini dia. Nah, ada energi dari Eight of Swords, posisinya reverse. Berikutnya ada energi dari Death ya. Kemudian ada energi dari Seven of Wands. Kemudian ada di situ Six of Swords. Berikutnya ada energi dari ini. Kemudian ada energinya dari sini. Kemudian ada energinya di sini. Kemudian ada di situ. Kemudian ada ini. Dan berikutnya ada ini ya. Oke, baik. Nah, kalau Mari begini ya. Kalau pemikirannya kamu tentang hubungan kalian ini ya, hubungan kamu bersama dengan si dia ini, nampaknya ini tuh kayak pemikirannya kamu itu tuh masih kayak sering ya, sering kayak maju mundur gitu. Maksudnya Mari kayak gini, sebentar ada itu pemikiran kamu, udahlah aku tinggalin aja dia. Sebentar, aku masih mau lanjut sama dia. Sebentar, ya udahlah aku hanya jadikan sajalah dia itu tuh sebatas pacaran saja. Nah, sebentar kamu kayak, udahlah aku seriusin aja dia. Jadi kayak masih mau gitu, bimbang-bimbang pemikirannya kamu ya. Sebentar A, sebentar B, sebentar A, sebentar B. Dan ini tuh bisa kayak cukup sering ya, cukup sering datang di pikirannya kamu, walaupun belum tentu ya bahwa pemikiran ini tuh akan kamu laksanakan. Misalnya gini, kamu kayaknya aku tuh menghindar dulu lah dari dia gitu ya. Nah, bukan berarti karena kamu punya pemikiran aku menghindar dulu lah dari dia, lantas kamu akan langsung mengambil tindakan menghindar, belum tentu juga gitu. Ini tuh lebih kayak cenderungnya kamu banyak sibuk ya di dalam pemikirannya kamu. Di sana banyak sibuk dalam pemikirannya kamu. Itu kalau Mari tangkap. Dan kalau dilihat-lihat ini tuh cocoknya untuk hubungan yang sudah lama ya, pembacaan ini ya. Ini cocoknya, lebih cocoknya kepada hubungan yang sudah bertahun-tahun ya, harus bertahun-tahun. Atau ini tuh hubungannya yang ada sangkut pautnya tentang uang. Apakah dia ini tuh rekan bisnisnya kamu, partner kerjanya kamu. Nah, seperti itu ya, kalian sempat kayak membangun usaha bersama gitu ya. Nah, jadi ini tuh karena kalau kalian ada sangkut pautnya tentang pekerjaan dan uang, jadi kayak bisa-bisa target utamanya kamu ternyata dalam relationship ini tuh, ini paling utama loh ya, yang paling utama ya adalah tentang uang tadi, tentang bisnis tadi ya, tentang karir tadi. Seperti itu. Jadi kayak urusan percintaan dengan si dia itu bisa menduduki posisi kesekian lah. Pokoknya duit dulu. Nah, seperti itu ya. Urusan uang dulu kamunya dengan si dia. Gitu loh. Jadi kayak semacam hubungan asmara menjadi bonus. Gitu ya. Menjadi kondisi berikutnya. Terjadi begitu saja. Ya. Di relationship kamu bersama dengan si dia. Gitu. Memang hubungan ini tuh, Mari lihat ya, ini tuh memang bisa panjang, memang akan panjang, lebih panjang lagi gitu. Jadi kalau katakan kalian itu tuh sekarang ternyata udah bersama 7 tahun gitu, masih akan ada itu 7 tahun lagi kamunya lanjut dengan si seseorang ini, kamunya bersama dengan seseorang ini gitu. Tapi kestabilan, nah ini ya agak-agaknya susah didapat ya, kestabilan dalam hubungan kalian gitu. Nah, andaikan pun kalian berdua ini tuh ternyata sudah berumah tangga gitu, tapi tetap kestabilan itu tuh menjadi perihal yang agak-agaknya sulit untuk kalian bangun ya. Seperti itu ya, sulit di sana gitu. Tapi kalau untuk berpisah pun enggak mau, ini enggak ada ini gitu. Kalau gagasan-gagasan tadi kayak kata Maria, pikiran-pikirannya kamu mau pisah, ya ada gitu. Tapi enggak akan jadi-jadi nih pisah-pisah. Setidaknya sampai
Ya hitunglah sekarang kalian tuh udah berapa lama, ya. Katakan misalnya kamu udah 4 tahun dengan dia, ya masih ada 4 tahun lagi, gitu. Kalian sudah 10 tahun bersama, ya masih ada 10 tahun lagi, gitu loh. Sana kalau Mari nampak, ya. Nah, jadi 1 kali lipat lagi masih ada gambaran kalian. Nah, makanya itu tuh, nggak akan ada nih pisah-pisahnya, gitu loh. Jadi mau kayak misalnya kalau itu tuh sempet sering berantem, ya berantem terus gitu ya. Tapi habis berantem ya baikan lagi, ya rujuk lagi, ya harmonis lagi, nanti berantem lagi. Itu gimana layaknya hubungan, ya gitu. Ini tuh bukan hubungan yang sangat mulus gitu ya, tapi ini adalah hubungan yang berhasil untuk kalian pertahankan. Itu dia, ya. Mungkin ini bukanlah hubungan yang terbaik yang bisa kamu miliki dan dia miliki, gitu ya. Bukan yang hubungan semesra itu, sememuaskan itu, sehangat itu, gitu. Tapi kalian punya keberhasilan mampu untuk lanjut bertahan sampai hitungan bertahun-tahun sudah dan bertahun-tahun berikutnya. Itu dia. Mari lihat. Jadi kok kayaknya kalian ya selayaknya bahwa kalian itu sedang hidup ya. Kalian sedang hidup. Jadi karena itu tuh udah mengalami nih ya banyak perubahan-perubahan ya dalam relationship kalian gitu ya. Jadi kayak sebenarnya ada sih niatan untuk menyesuaikan diri satu sama lain. Ya kalau nggak ada niatan menyesuaikan diri satu sama lain nggak mungkin bisa kokoh ya, kuat bertahan ya sampai untuk di saat ini dan berikutnya gitu. Tapi mari bilang ini kalian udah punya banyak pengalaman ini dalam hubungan kalian atau akan punya banyak pengalaman dalam hubungan asmara. Gitu loh. Jadi ini sebenarnya hubungan yang boleh dikatakan istimewa ini. Boleh dikatakan istimewa. Itu loh. Ada otentiknya ya. Beda dia dari hubungan-hubungan yang pernah kalian rasakan. Kalian di sini tuh artinya kamu dan dia ya. Beda banget kalau dibandingkan dengan hubungan yang pernah kalian jalani dan hubungan yang nanti akan kalian jalani. Gitu loh. Ya di sana. Tuh. Kalau apalagi kalau dia gigihnya si seseorang ini ya. Gigihnya seseorang ini tuh kayak pokoknya aku harus dengan kamu. Pokoknya aku harus bersama kamu. Gitu dia tuh. Di sana. Iya sih. Dianya itu tuh kayak banyak dramanya ini ya. Kalau Mari tangkap si ayang bebeknya kamu ini. Banyak dramanya. Jadi kayak pemikirannya kamu udah enceng aja sama dia, udahlah henti aja sama dia, udahlah aku tinggalkan aja lah dia. Itu tuh jadinya sangat wajar ya ada di dalam dirinya kamu. Sebab ya seseorang ini tuh ya tadi ada banyak dramanya. Pas dia lagi berdrama pengennya kamu itu tuh agak lari dulu, agak menghindar dulu sama dia gitu ya. Nanti kalau dia udah tenang lagi, udah kayak tanda petik normal lagi, nah baru kamu kayak deket lagi sama si dianya. Gitu ya. Kalau Mari bilang ini tuh kayaknya hubungannya seru ya. Seru. Gitu loh. Sana. Jadi kayak semacam kalian bisa ini tuh bebas berekspresi. Mari nampak. Bebas. Jadi kayaknya nggak perlu juga pakai topeng gimana-gimana gitu ya. Udah jadi apa adanya aja. Gitu. Ya kayak dia nih lah. Dia memang tipenya orang yang seneng dramatis. Gitu. Ya udah dia tunjukin sama kamu gitu loh. Dan kamu itu ya mau nggak mau lambat laun juga bakalan bisa kayak menerima ya memang lagi kambuh dia gitu ya. Lagi kumat dia gitu. Lagi heboh dia sana marah-marah gitu ya. Nanti kamu itu tuh bisa kayak nggak ambil pusing lagi. Ya memang itulah orangnya gitu loh. Maka kata Mari bahwa kalian berdua bagusnya relationship ini nggak perlu harus menjadi pribadi yang lain gitu. Yang menjadi pribadi diri sendiri ya silahkan pilih persona mana, pribadi yang mana mau ditunjukkan ya di momen-momen tertentu gitu ya. Bagaimana caranya merespon di saat-saat tertentu. Jadi memang ada beberapa di antara kalian beneran kayak bukan hanya pemikirannya kamu aja. Pemikiran kayak kabur ya.
Ada beberapa ya kamu udah sempet juga ini tuh mau hilang ya, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan misalnya, gitu ya. Kamu tuh bisa kayak lempeng aja kamu pergi, gitu. Tapi kemudian kamu bisa lempeng aja kamu datang lagi, gitu loh, ya. Jadi kayak merasa sama-sama semacam nggak ada mau maksa gitu loh, nggak ada mau maksain diri, gitu ya, atau terpaksa oleh orang lain, rasa-rasanya tidak, gitu. Kalau mari nampak ya, nah di sana. Jadi makanya bisa kayak lempeng aja udah gitu, lempeng, terutama kamu ya, terutama kamu di situ. Dia mah kalau dengan orang dramatis ya namanya orang dramatis kan. Nah, tapi dia itu menikmati kok, dia menikmati kondisi seperti ini. Karena bisa-bisa ya dalam hubungan kalian terjadi juga pakai sistem uh, punish and reward ya, bisa seperti itu. Nah jadi maksudnya gini, tak jauhin dulu dia gitu. Nah ketika kamu mau mendekat lagi gitu ya, dia kayak ngasih gula-gula manis sama kamu gitu lah. Setelah kamu berhasil bikin dia uring-uringan gitu ya. Kemudian ketika kamu datang ya, uring-uringannya dia bisa reda gitu, dan dia kasih hal manis, hal yang menyenangkan untuk kamu gitu. Begitu juga dengan dia gitu loh. Jadi kayak udah di masa-masa chaos, kemudian kembali ke masa tenang ya, namanya dari masa chaos ke masa tenang ya, itu kan perasaannya tuh ada yang gembira, senang, indah gitu ya. Nah jadi bisa-bisa kalian kecanduan, bisa-bisa tanpa sadar kalian berdua kecanduan dengan konsep relationship yang seperti itu gitu. Setelah diam-diaman berapa hari ya, pas ketemuannya mesra banget gitu. Nah, jadi kayak bikin hubungan ini tuh tetap hidup, tetap menyala gitu loh ya. Dan ada rasa puas. Ada beberapa kadang-kadang nih ya, seperti ada energi kompetisi antara kalian gitu. Nah jadi ini tuh kayak poinnya berimbang. Misalnya gini, kamu merasa disakiti oleh dia gitu ya. Nah kemudian kamu kayak menyakiti dia balik, katakan gitu ya. Dan ya rencananya kamu itu tuh berhasil gitu. Ya sama sebaliknya, dia merasa kayak disakiti oleh kamu. Tapi kemudian dia balas balik nih sama kamu dan berhasil gitu. Nah jadi ada kayak kompetisinya itu tuh juga bisa nih menghidupkan relationshipnya kalian gitu. Jadi kekeosan ya, kekacauan dalam hubungan kalian, mari nampak bukannya justru membuat hubungan ini tuh makin lemah, tapi justru makin kuat hubungan ini dari kekeosan ya. Gitu. Kalau kalian berhasil melampaui kekeosan, ada rasa puas di sana gitu. Nah ketika rasa puas itu tuh datang, ya udah makin kuat gitu loh. Jadi mari bilang ini tuh bukan hubungan yang rapuh, bukan gitu loh. Karena pada kenyataannya kayak kalian berdua itu tuh semacam orang yang nggak bisa pergi kemana-mana kok gitu ya. Seolah-olah kalian sadari atau kalian nggak sadari, kalian akui atau nggak kalian akui, memang kalian juga kayaknya bahwa hubungan ini tuh payah lainnya untuk berhenti ya. Payah gitu loh. Mau seberapa pun kayak hari ini kuatnya, aku nggak mau lagi sama dia. Nanti tiba-tiba tanpa usaha, mana dia ya? Pengen jumpa dia gitu ya. Di situ. Ada rasa kecarian gitu loh. Kebutuhan untuk mengetahui keberadaan satu sama lain, terkoneksi dengan satu sama lain. Ada kebutuhan di situ. Ya, terlepas dari misalnya kalian berdua itu ternyata memang rekan kerja kah, partner bisnis kah. Tapi kerinduan sebagai sepasang kekasih itu tuh datang, membuncah, hadir. Gitu loh. Ya. Jadi kamu bilang ini bumbu-bumbu hubungan kalian itu tuh banyak banget rasanya ya. Dan itu tuh yang justru bikin sedep gitu loh. Ya, sedap. Nah, kalau bahasanya orang Mari di Sumatera Barat ya, itu tuh kayak kame gitu. Dibilang tuh kame. Gitu. Komplit dia rasa-rasanya di situ. Dan ya ini tuh
Kalau ditanya ya, terlepas dari urusan uang, urusan bisnis karir, memang ada cinta kok di sini. Memang ada, gitu. Memang ada kok rasa sayang di sini. Dan terlebih-lebih ya, ada ego. Ada ego yang memang kayak membutuhkan satu sama lain, gitu loh. Egonya dia butuh kamu, egonya kamu juga butuh dia, ya. Kepentingannya kamu ya ada dari dia, dengan dia, ya kepentingan dia juga ya ada dengan kamu, gitu. Ya kalau mari nampak. Nah di sana, gitu loh. Jadi kayak ada kemelekatan juga bisa ini dikatakan. Ada kemelekatan satu sama lain di hubungan ini, ada di situ, ya. Nah jadi walaupun katakan misalnya kalian itu tuh tidak bersatu selayaknya hubungan tanda petik normal ya. Jadi katakanlah misalnya kalian itu tuh tidak bisa menikah, misal. Kalau kalian saat sekarang pacaran. Oke, kalian tidak menikah, tapi kalian itu tuh tidak juga akan berpisah. Gimana itu? Nah, bisa ini dalam relationship-nya kalian dan kayaknya mampu untuk menerima satu sama lain. Misalnya kalau dia menikah sama orang lain, cepat atau lambat kamu akan bisa terima. Dan juga sebaliknya ya, kamu married sama orang lain, cepat atau lambat juga dia akan bisa terima. Gitu loh. Nah, jadi bisa punya kehidupan masing-masing, tapi juga kalian akan punya kehidupan bersama, ya, kehidupan berdua, gitu loh. Dan kalau Mari bilang ini tuh bisa ya, model kehidupannya kamu dengan dia tidak terlalu rahasia ini. Mari lihat ya. Jadi jikalah nanti andai kamu udah punya istri, atau kamu punya suami dan dia juga punya istri atau punya suami. Bisa-bisa nanti tuh pasangan kalian bukannya tidak tahu sama sekali ya tentang hubungan kalian ini. Gitu loh. Jadi ini tuh pun hubungan kalian ini tuh bisa akhirnya menjadi tantangan bagi rumah tangganya kamu pribadi atau rumah tangganya dia pribadi. Bisa itu di sana. Cuman ya kayak gimana ya? Memang kalian gak bisa pisah gitu loh. Nggak bisa pisah, terutama dalam waktu dekat ya, nggak tahu lah nanti kalau misalnya 10 tahun 20 tahun lagi gitu kan ya nggak tahu lah gitu. Tapi dalam beberapa tahun ke depan ini tuh nggak akan pisah-pisah, nggak akan pisah-pisah gitu loh ya. Ada aja nanti tuh jalannya seolah-olah kayak tanda petik memaksa kalian berdua tetap boleh berinteraksi. Nah, namanya yang tetap berinteraksi gitu ya. Ya makin kuat ikatan itu. Nah, di situ ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, energi dari Scorpio, energi dari Cancer, energi dari Capricorn, hadir Aries, kemudian Leo, ada Taurus, Virgo, ada energi dari Aquarius dan Gemini menutup pembacaan kita kali ini. Baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.